Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Lestari dan rekan saya Trisa Gita. Di sini kami kelompok 10 membahas tentang konsep ideal pola asuh Islami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pola asuh Islami. Secara terminologi, kata pola diartikan sebagai cara kerja, dan kata asuh berarti menjaga, merawat, mendidik anak, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya untuk berorientasi menuju kemandirian. Jadi secara terminologi, pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh seorang dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan tanggung jawab kepada anak. Jadi pola asuh anak dalam Islam meliputi segala bentuk perlakuan pada anak dalam membantu tumbuh kembang anak, termasuk keteladanan orang tua. Jadi dalam Al-Quran dan hadis sudah digambarkan secara menyeluruh tujuan melalui pola asuh yang digunakan orang tua menyiapkan anak-anaknya bukan hanya agar diterima di masyarakat, tetapi juga menjadi hamba Allah yang patuh taat peraturannya sehingga selamat dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Jadi pola asuh menurut Islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak. Dalam mengasuh, mendidik, membina, dan membiasakan dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, hakikat pola asuh Islami. Jadi pada hakikatnya, mengasuh adalah usaha nyata dari orang tua dalam mensyukuri karunia Allah serta mengemban amanatnya sehingga anak menjadi sumber kebahagiaan, penerus keturunan, dan menjadi manusia yang mandiri. Jadi usaha nyata orang tua itu dimaksudkan mengembangkan totalitas potensi yang ada pada anak secara garis besar. Jadi potensi anak secara garis besar itu ada dua, potensi rohania dan potensi jasmania. Potensi rohania itu meliputi potensi rasa, potensi pikir, potensi karsa. Jadi sedangkan potensi jasmania meliputi potensi kerja, potensi sehat. Terus menurut Paramas dan Mahfuz, hakikat pola asuh Islami itu adalah menyelamatkan fitrah Islamiyah anak. Jadi pada dasarnya setiap anak itu terlahir ke dunia ini menurut pandangan Islam telah membawa fitrah Islamiyah. Jadi kita sebagai orang tua wajib menyelamatkan dengan usaha yang nyata. Usaha-usaha dalam mengembangkan potensi fitrah anak bisa ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama, memanfaatkan berbagai kesempatan ketika berkumpul bersama anak, baik siang maupun malam. Jadi sini bisa dijadikan momen yang baik untuk bersama anak, bisa berkumpul dengan anak. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang maha kuasa Allah dalam menciptakan manusia. Jadi kita bisa memberikan pengertian bahwa kita ini dilahirkan di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah misalnya,
untuk selalu taat kepada aturan dari orang tua maupun aturan yang ditentukan oleh Allah. Yang ketiga yaitu di dalam menanamkan tauhid, akidah di dalam jiwa anak bisa kita bisa mengikuti langkah-langkah serta strategi yang pernah digunakan oleh para ulama. Yang keempat yaitu mengembangkan potensi yang kedua maksudnya mengembangkan potensi pikir anak. Rasulullah SAW bersabda, pikirkanlah ciptaan Allah, tetapi jangan berpikir tentang zat Allah Ta'ala, sebab kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Seh. Jadi hadis ini mengandung makna agar seluruh umat manusia agar mempergunakan akal sehatnya secara optimal untuk memikirkan segala ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi rasa anak. Masalah potensi rasa ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, dan kami jadikan mereka berpendengaran, berpenglihatan, dan berperasaan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 26. Jadi berdasarkan ayat ini kita diharapkan menyadari betul bahwa berpendengaran, berpenglihatan, berperasaan manusia kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan ayat di atas, para orang tua muslim hendaknya menanamkan pula kesadaran pada anak bahwa perasaan itu akan dimintakan pertanggungjawaban pada akhir kemudian. Yang keempat yaitu mengembangkan potensi kersa anak. Jadi apabila fitrah Islamiyah anak yang berupa akidah Islamiyah itu telah misalnya dikembangkan sedemikian rupa oleh pendidikan orang tua, sehingga potensi pikir anak dan potensi rasa selalu menyuarakan nilai-nilai akidahnya. Yang kelima, mengembangkan potensi anak. Jadi mengembangkan potensi kerja anak. Jadi oleh karena itu setiap manusia terlahir ke dunia ini memiliki potensi untuk bekerja. Kerja pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas untuk mendapatkan materi. Jadi mendapatkan materi yang secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Yang keenam yaitu mengembangkan potensi kesehatan anak. Jadi setiap anak itu memiliki potensi sehat. Jadi potensi sehat ini anak-anak dapat tumbuh secara wajar dan dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik, sehingga faktor kesehatan pun mendapatkan tekanan yang serius dalam Islam. Jadi dapat disimpulkan hakikat pengasuhan Islami dalam pandangan Islam yaitu adalah suatu usaha nyata dari orang tua dalam mensyukuri karunia Allah dalam mengembangkan amanatnya serta usaha untuk menyelamatkan anak meliputi potensi pikir, potensi karsa, potensi rasa, potensi kerja, potensi sehat. Jadi semua potensi tersebut harus dikembangkan agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, secara selaras dan seimbang, sehingga kelak anak menjadi sumber kebahagiaan, penerus keturunan, dan menjadi manusia yang mandiri, membentuk pribadi anak menjadi pribadi yang utuh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini
hal ini dilakukan dalam upaya menyelamatkan anak sebagai generasi penerus sebagaimana yang diharapkan dan didambakan oleh para orang tua. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Trisa Gita. Kepada Trisa Gita, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, Saudari Bunga. Yang kecil itu mengenai dimensi pola asuh orang tua. Menurut Baumrin, pola asuh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu parental response, yang artinya orang tua bersikap hangat dan memberikan kasih sayang terhadap anak. Nah, maksudnya di sini peran penting tumbuh kembang anak itu dipengaruhi oleh kehangatan dan kasih sayang orang tua dalam mendidik anak itu. Maksudnya peran pentingnya itu orang tua itu diharuskan atau diwajibkan memberikan kehangatan dan kasih sayang penuh terhadap anak agar karakteristik anak itu tumbuh dengan baik jika dipenuhi dengan kasih sayang. Nah, yang kedua itu parental demanding. Nah, maksudnya itu orang tua itu mengontrol. Nah, mengontrol anak itu. Nah, maksudnya di sini kontrolan atau awasan dari orang tua itu sangat mempengaruhi juga mengenai tumbuh kembang anak itu. Karena mengapa? Jika anak itu terkontrol akan tumbuh kembangnya, maka akan berdampak baik juga. Jadi sebagai orang tua harus sering-sering mengontrol tentang tumbuh kembangnya, tentang kesehatannya, dan tentang hal-hal yang lain. Misalnya contohnya itu anak bermain. Nah, semestinya dan seharusnya itu orang tua itu berperan penting juga dan turut andil dalam mengawasinya anak itu. Karena jika anak bermain harus dikontrol, semisal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang kedua itu aspek-aspek pola asuh. Yang pertama itu orang tua menunjukkan kasih sayang terhadap anak. Nah, sama hal yang saya jelaskan tadi, orang tua itu harus turut andil memberikan kasih sayang. Bahkan kasih sayang orang tua itu sangat diharapkan dengan tumbuh kembangnya anak, agar dampak tumbuh kembangnya anak itu baik. Nah, yang kedua itu orang tua menerapkan disiplin kepada anak. Nah, ini juga kedisiplinan itu sangatlah penting jika apalagi jika ditanamkan sedini mungkin. Kebiasaan baik itu jika tertanam sedini mungkin, karakter tumbuh kembang anak itu akan baik pula. Nah, yang itu faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Yang pertama itu budaya setempat. Yang kedua itu tentang ideologi yang berkembang dalam diri anak. Yang ketiga itu letak geografis. Yang keempat itu orientasi religius. Yang kelima itu status ekonomi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu harus diberantas. Maksudnya seperti ini, orang tua harus pintar-pintar dalam memberikan pola asuh terhadap anak. Karena kenapa? Jika orang tuanya sudah bisa atau mengerti tata cara mengenai pola asuh yang baik terhadap anak, maka anak yang kita inginkan, apa yang kita harapkan akan insya Allah akan semestinya terkabulkan. Begitu. Tetapi jika pola asuh itu sudah salah, maka apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan juga. Nah, jadi intinya itu pintar-pintar kita dalam mendidik anak. Yang ke F itu mengenai metode pola asuh pendidikan menurut agama Islam. Yang pertama itu mendidik dengan keteladanan. Nah, di sini keteladanan sangatlah penting bagi anak. Jika keteladanan sudah diberikan kepada anak, keteladanan yang baik, maka kemungkinan besar
karakteristik anak itu akan baik pula. Nah, begitupun sebaliknya, jika keteladanan anak itu kurang, maka apa yang kita inginkan tidak sesuai. Nah, yang kedua itu mendidik dengan kebiasaan. Nah, sama hal yang seperti tadi, kebiasaan yang baik itu sangat mempengaruhi di kemudian hari. Nah, maksudnya di sini sedini mungkin ajarkan kebiasaan rutinitas, hal-hal yang positif kepada anak itu agar tertanam sampai anak itu besar. Semisal contohnya itu sebelum tidur, sebelum makan harus berdoa, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan tertanam di dalam diri anak itu. Nah, sebelum makan anak harus berdoa, jadi dia terbiasa karena sudah diajari sedini mungkin. Nah, yang ketiga itu mendidik dengan nasihat. Nah, orang tua sangat penting dalam menasihati anak, karena nasihat itu juga membangun dan bisa memberikan wawasan dan pendidikan kepada anak. Yang keempat itu mendidik dengan perhatian. Nah, ini juga perhatian sangatlah penting juga terhadap tumbuh kembang anak. Karena mengapa? Jika anak itu selalu diperhatikan, pikiran anak itu selalu positif. Jadi apa-apa yang dilakukannya itu dilakukan dengan senang hati. Nah, misalnya anak lagi belajar nih, orang tuanya turut andil juga dalam peran pembelajaran anak tersebut. Perhatikan anak itu, misal ada yang salah diperbaiki, seperti itu. Yang kelima itu mendidik dengan hukuman. Nah, yang terakhir ini mendidik dengan hukuman ini maksudnya ini, jika anak itu salah boleh dihukum, tetapi menurut syariat Islam hukumannya itu sebatas yang dilakukan. Seperti misalnya boleh tuh kita hukum anak itu, semisal jika anak itu melanggar ajaran agama Islam, misalnya anak tidak sholat tuh, boleh kita pukul pakai rotan misalnya,